Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfituddin Nova. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Amir Zahra Lubis, 2. Muhammad Alfituddin Nova, dan 3. Berlian Telambanua. Dan di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul model-model utama perubahan yang dikenalkan Koters dan Rogers. Definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau Management of Change secara sederhana dan terstruktur dapat dimaknai sebagai pendekatan untuk menciptakan suatu perubahan atau transisi dalam suatu perusahaan yang dimana perubahan tersebut nantinya akan membawa perusahaan pada suasana atau era yang lebih maju dan bertransisi. Pada dasarnya, kita bisa memahami dan merasakan manfaat manajemen perubahan tersebut sebagai suatu langkah menuju progres atau proses yang lebih baik demi tercapainya kompetensi dan keunggulan yang lebih baik dari era sebelumnya. Kemudian, model dan faktor pengelolaan manajemen perubahan menurut Koters dan Rogers. A. Maksud model manajemen perubahan. Apa itu model manajemen perubahan? Ketika ada kebutuhan untuk menciptakan suatu perusahaan, maka tugas perusahaan harus mampu menentukan kebijakan langkah terbaik apa yang harus dilakukan untuk diterapkan dalam perusahaan tersebut. Kita dapat membandingkan contoh manajemen perubahan yang berhasil untuk menjadikan dasar yang tepat bagi perusahaan menentukan strategi apa yang harus dilakukan bagi perusahaan sehingga hal tersebut sepertinya dan nantinya dapat menambah peluang untuk mencapai keberhasilan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. B. Model dan faktor pengelolaan perubahan menurut Koters. 1. Definisi perubahan menurut Koters. Menurut John Koters atau Koters tahun 1996, suatu tindakan perubahan yang dilakukan tanpa dukungan koalisi atau tim, yang cukup bisa jadi berhasil atau sukses namun tidak akan bertahan lama. Kemudian muncul perlawanan-perlawanan yang akan membuat usaha dari sebuah perubahan menjadi kelemahan. Menurutnya, manajemen perubahan dapat didefinisikan sebagai pengelolaan terhadap seluruh aspek perubahan, baik dalam sisi pengelolaan terhadap individu, kelompok, maupun sistem yang lebih luas. 2. Model dan faktor pengelola perubahan yang dikenalkan oleh Koters. Menurut Koters, ada 8 langkah yang perlu dilakukan organisasi untuk menjadikan perubahan itu sukses. Menurutnya, para pemimpin yang berhasil mengubah perusahaan atau bisnis dapat menggunakan model manajemen perubahan yang ia kemukakan dengan melalui 8 langkah. Yang pertama, menciptakan rasa urgensi. Yang kedua, menciptakan koalisi pemandu. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, menghapus rintangan. Yang keenam, menciptakan sasaran jangka pendek. Yang ketujuh, membangun perubahan yang telah diciptakan. Dan yang terakhir, mengukuhkan perubahan di dalam budaya. Saya Berlian Telambanua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga, yakni model dan faktor pengelolaan perubahan yang dikenalkan oleh Rogers. Nah, menurut Rogers, bahwa proses penerimaan suatu perubahan itu lebih kompleks dari teori yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Kemudian, ia menyatakan bahwa setiap orang ataupun individu yang terlibat dalam perubahan mungkin bisa saja menerima atau menolak adanya suatu perubahan. Bahkan mungkin saja terjadi yang awalnya seseorang itu menerima akan perubahan yang terjadi, tetapi setelah ia merasakan bahwa justru adanya perubahan itu dapat menghambat suatu keberadaannya, maka dalam hal itu mereka menolaknya. Nah, adapun model perubahan yang dikenalkan oleh Rogers yang dikenal dengan teori AIETA
Yang pertama itu awareness atau kesadaran, yang kedua interest atau ketertarikan, yang ketiga evaluation atau evaluasi, yang keempat trial atau percobaan, yang terakhir adoption atau penerimaan. Selanjutnya pada pembahasan terakhir, contoh isu model perubahan. Nah, pada contoh isu yang kami kutip menggunakan kerangka kerja teori Kotter 8 stage change process dengan beberapa model tahapan yang sebelumnya telah dijelaskan di halaman sebelumnya. Contoh isunya, pada sebuah PT Roda Bahari yang berdiri secara resmi pada bulan April tahun 2012, yang kegiatan usahanya itu dalam bentuk jasa konsultan yang sudah lama dirintis sekitar tahun 1986, yang dimana saat itu owner dari PT Roda Bahari tersebut adalah seorang pengajar di bidang perikanan dan kelautan. Kemudian ia sering dipercaya sebagai tenaga ahli serta pengkaji untuk berbagai proyek, baik proyek pemerintah maupun swasta. Namun seiring berjalannya waktu, berdirinya perusahaan tersebut telah terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan terhadap manajemennya. Masuknya generasi selanjutnya pada posisi kunci perusahaan berdampak positif bagi perkembangan serta keberlanjutan usaha yang owner tersebut lakukan. Nah, adapun beberapa pembedahan yang mendasar dilakukan, pertama itu menciptakan dan merumuskan rencana kerja yang relatif cukup sederhana. Kedua, melakukan dan mendiversifikasikan bisnisnya. Ketiga, memperbaiki struktur organisasi perusahaan. Keempat, menciptakan rasa tanggung jawab. Kelima, merekrut karyawan yang baru sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan. Keenam, menciptakan budaya kerja yang baik dan benar. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada teman-teman sekalian, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan apabila ada perkataan kami yang menyinggung ataupun salah, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian materi yang kami sampaikan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.